I give great credit to Indonesia. Were you expecting that? I guess how do you think your side managed that pressure? Asian football's coming along leaps and bounds, and we expected that. That's exactly what we showed the boys. We said to the boys, be ready for a fight, be ready for a physical battle, because that's what Indonesia is going to bring. And we expected that. It's probably we can do better in every aspect. Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean timnas. Oke, kemarin kita sudah melihat yang bagaimana pola pertandingan Indonesia versus Australia. Dan kalau kita melihat pola permainan timnas Indonesia, ini patut diberikan kredit ya, bahwa sebenarnya timnas Indonesia ini sangat luar biasa ketika melakukan ball possession. Usia relatif muda, rata-rata 22-23 tahun, dan ternyata sangat bisa untuk menyulitkan Australia. Terbukti ya bagaimana shot on target kita itu selalu menang. Walaupun sebenarnya kita ada beberapa masalah di finishing touch ya, dan juga ada beberapa masalah di lini belakang. Menurut saya ini adalah event pertama kita di Piala Asia ya, dalam artian Shin Tae-yong yang memegang kendali pola dan juga strategi. Ini menurut saya menjadi sejarah besar ya, bagaimana timnas mampu lolos. Dan yang paling penting ini adalah bagaimana para pelaku sepak bola ini mampu untuk memberikan apresiasi kepada para pemain timnas, tak terkhusus dari pelatih Australia itu sendiri ya, yakni Graham Arnold. Dia pun juga mengatakan bahwa sebenarnya menurut saya ya, kita harus memberikan apresiasi kepada timnas Indonesia. Timnas Indonesia menguji kami, ini bukanlah pertandingan sangat mudah. Oke, hasil 4-0 mungkin terlihat seperti itu, tetapi sebenarnya tidak. Nah, poinnya atau kesimpulannya saya melihat dari statement Graham Arnold ini, dia mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini patut untuk diperhitungkan untuk level Asia, karena memang walaupun sebenarnya skornya itu 4-0, Indonesia adalah tim muda, banyak sekali pemain-pemain yang memang memiliki non pengalaman yang kurang cukup. Nah, ini artinya memang ke depan Indonesia masih akan patut untuk diperbincangkan di Asia, dan ini bisa terbukti bahwa sebenarnya bukan hanya pelatih Australia saja, komentar ya, beIN Sport, kemudian ESPN TV ya, kalian juga bisa melihat ya, bahwa ada beberapa pengamat juga di situ mengatakan bahwa masa depan Asia ya sepertinya akan berkembang dengan datangnya kuda baru ya di Indonesia. Dan menurut saya ini memang menjadi hal yang sangat bagus. Artinya apa yang sudah menjadi proses saat ini menurut saya pribadi tidak menyangka Indonesia bisa sampai ke fase ini, karena memang kalau dilihat ya 4 tahun itu, kalau dilihat dari proses Shin Tae-yong juga tidak pure 4 tahun ya, bisa dibilang Shin Tae-yong ini hanya 2 tahun fokus melatih timnas ya. 1 tahun pertama COVID, kemudian tahun kedua bersama Indonesia dia mulai penjajakan ya, bagaimana pemain-pemain yang akan dimasukkan ke timnas. Kemudian tahun ketiga mulai memutus generasi dan para pemain itu sudah menjadi bagian tim ya. Kemudian tahun keempat saat ini ya, ini sudah ada kolaborasi antara apa yang sudah diperencanakan, yakni pemutusan regenerasi, dan juga ditambah dengan pemain-pemain keturunan. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus ya, kombinasi yang sangat bagus. Menurut saya hasilnya positif ya, walaupun kalau dilihat dari gelar memang kita belum mendapatkan piala, tetapi dari segi proses ini kita selalu menunjukkan progres yang sangat bagus. Nah, ini sebenarnya yang akan menjadi poin penting, poin yang sangat luar biasa untuk ke depan. Karena kalau kita melihat di 2024 ini, Shin Tae-yong super sibuk ya. Mengapa saya bilang super sibuk? Karena nanti kita akan menghadapi Vietnam ya di kualifikasi Piala Dunia bulan 3. Kemudian nanti ditambah lagi di April itu akan ada Piala Asia U23. Kemudian dilanjutkan Juni ya. Juni itu nanti versus Irak ya.
dan juga Filipina, dan dilanjutkan nanti akhir tahun jika Sintayong diperpanjang itu akan ada Piala AFF. Artinya memang jadwalnya sangat luar biasa padat juga untuk di tahun 2024. Tetapi yang jelas ya, apa yang menjadi pengalaman ya kondisi dari pemain ini menurut saya harus dijaga, karena memang Indonesia ini adalah berlabel tim muda, mampu untuk tembus 16 besar, itu adalah sebuah prestasi. Dan walaupun ya lagi-lagi walaupun ada beberapa pihak eksternal yang memang sedikit ya mengganggu bagaimana pola permainan, karena adanya dalam hal ini ya mungkin hujatan, kemudian kritikan yang terlalu pedas kepada pemain, ya menurut saya dengan sikap pemain yang saat ini ditunjukkan ya dengan tidak terlalu speak up ke media, menurut saya itu sudah menjadi modal yang sangat bagus. Artinya para pemain ini tidak memperdulikan apa yang memang membuat performanya menurun. Nah, ini menjadi poin plus ya, karena saya melihat dari kabar media Korea juga ya mengatakan bahwa Sintayong ini posisinya untuk saat ini dirinya bingung antara ingin melanjutkan nantinya atau tidak, karena kalau dikontrak lagi oleh PSSI ya di tahun 2025 itu tidak ada agenda ya, artinya memang kosong. Jadi Sintayong mempertimbangkan hal itu, dan baru nanti ada lagi 2026 yaitu kualifikasi Piala Asia. Nah, tetapi kita akan melihat ya apa yang akan terjadi nanti ke depan. Yang jelas diharapkan, ini tentu menjadi harapan kita semua ya, karena dilihat dari statement pelatih Australia yang memang mengakui ya bagaimana Indonesia berkembang pesat, kemudian para komentator asing juga melihat bahwa Indonesia ke depan 4-5 tahun ke depan ini juga akan menjadi kekuatan baru di Asia. Masa kita sebagai dalam hal ini ya, mungkin saya juga yang masih awam dalam sepak bola dan juga masih mencoba untuk terus menggali mengenai sepak bola, ini semakin tahu ya bahwa sebenarnya perlunya Sintayong di timnas Indonesia, karena orang yang memiliki kecerdasan di bidang sepak bola pun sudah mengakui. Masa kita yang memang belum memiliki isi ya, ataupun kita belum tahu bagaimana lebih dalam mengenai sepak bola dan timnas, masa kita harus menyimpulkan sesuatu dengan dangkal? Tentu analisa mereka kemudian digabungkan dengan apa yang menjadi pola pikir kita, itu sangat rasional jika memang ini ya memang berkat bagaimana kekompakan pemain, komunikasi pemain, dan juga kinerja pelatih. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Hal ini pun membuat kita sebenarnya juga sangat bangga, karena memang kapan lagi kita menjadi sorotan di Asia, kemudian media-media Amerika semuanya menyorot bagaimana pola permainan timnas Indonesia. Masih muda, kemudian memiliki komunikasi yang baik, kemudian stabilitas permainan juga tidak naik turun ketika di Piala Asia ini. Ini artinya menunjukkan bahwa Indonesia untuk ke depan ya ini sangat siap dari segi fisik, mental, dan juga taktik. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan beberapa ya statement dari pelatih ya, kemudian media dan juga komentator asing yang memang ya mendukung Indonesia untuk terus berkembang? Apakah kalian yakin 3-4 tahun ke depan Indonesia akan berkembang dan bersaing lawan Australia, Yordania, Jepang, Korea, dan mampu untuk merebut ke perempat final di Piala Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.